Kita hari ini akan membahas kitab Pengkhotbah pasal yang ke-8. Kita baca mulai dari ayat yang kedua sampai ayat ke-17 ya. Patuhilah perintah raja demi sumpahmu kepada Allah. Karena titah raja berkuasa, siapakah yang akan berkata kepadanya apakah yang baginda lakukan? Sebab untuk segala sesuatu ada waktunya dan penghakiman dan kemalangan manusia menekan dirinya. Tiada seorang pun berkuasa menahan angin, dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Tidak ada kelepasan dalam peperangan, dan kefasikan tidak akan meluputkan orang yang melakukannya. Aku juga melihat orang-orang fasik dimakamkan. Mereka yang tadinya keluar masuk tempat kudus. Orang yang berlaku benar malah dilupakan dalam kota. Ini pun sia-sia. Walaupun orang berdosa yang 100 kali berbuat jahat hidup lama, aku tahu orang yang takut akan Allah akan baik keadaannya. Sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya. Ada satu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi. Ada orang benar yang mengalami apa yang layak untuk perbuatan orang fasik. Dan ada orang fasik yang mengalami apa yang layak untuk perbuatan orang benar. Aku berkata ini pun sia-sia. Ketika aku membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa memejamkan mata siang malam, ada sebuah puisi yang terkenal ya, ditulis sama Shakespeare untuk sebuah lakon yang berjudul Macbeth. Dalam babak kelima, adegan nomor 5 pada line 16-27, puisinya berbunyi demikian. Tomorrow and tomorrow creeps in this petty face from day to day. Besok dan besok dan besoknya lagi. Merayap masuk ke dalam fase-fase yang singkat, yang kecil-kecil, yang petty ya. Hari demi hari. To the last syllable of recorded time, and our yesterday has lighted fools of the way to dusty death. Seluruh hari kemarin kita telah menerangi the fools, orang-orang bodoh, dalam sebuah jalan yang menuju kepada satu tujuan saja, yaitu kematian yang berdebu. Out, brief candle, life, the walking shadow, a poor player that strode and stretched his hour upon the stage. Lilin menandai kehidupan orang, pada akhirnya terhembus, padam. Kehidupan seluruhnya itu seperti bayang-bayang yang berjalan ya, dari para pemain drama yang terhuyung-huyung dan bodoh coba memperpanjang-panjang, menarik-narik jam-jam dia di atas panggung supaya agak lebih panjang sedikit.
And then is heard no more. It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. Kehidupan itu, kata tokoh di dalam dramanya Shakespeare ini, adalah seperti kisah yang dituturkan oleh seorang bodoh. Penuh dengan suara dan emosi, tapi tidak merujuk kepada apapun. Ya. Cerita orang bodoh kan begitu ya. Isinya itu cuma kehebohan aja gitu, tapi sebenarnya apa poinnya nggak ada gitu. Ya. A tale told by an idiot, full of sound and fury, but signifying nothing. Hidup manusia itu dikisahkan demikian oleh Shakespeare, ya, seperti sesuatu yang meriah tapi nggak ada isinya, gitu ya. Seperti kembang api di malam pergantian tahun baru. Saya sering ditanya gitu sama orang ya, 1 Januari, lu kemarin kemana gitu? Malam tahun baru lu kemana? Jawaban saya konsisten tahun demi tahun, gue tidur. Karena saya nggak suka keramaian. Ya. Jadi ada orang-orang yang saya tahu lah bikin saya susah tidur ya malam tahun baru, karena mereka nyalain kembang api gitu. Wah, sampai jam 4 pagi nyalain kembang api gitu. Apa itu ya yang dirayakan? Saya kurang ngerti juga itu. Karena yang dirayakan tentu kan adalah planet bumi itu ada pada titik yang sama lagi setelah 365 seperempat hari sebelumnya itu ya, dia ada di situ lagi gitu. Dan titik itu dipilih secara random kan, 1 Januari itu ya random aja sebenarnya. Bisa pada detik T, bisa T plus 30 detik, bisa T plus 30 menit, dan seterusnya. Kan itu kan bentuk elips gitu yang tertutup ya. Kapan aja gitu, terserah. Dan random aja ditetapkan. Oke, ini 1 Januari gitu. Lalu ya kita ulangi lagi 365 titik 25 hari yang kemudian gitu. Tapi apa poinnya bahwa itu yang kita rayakan sebagai tahun baru gitu? Ya nggak ada. Ya, so saya akan bilang ya kurang lebih itu ya. Tapi kita merayakan dengan meriah betul gitu ya, bertonton kembang api. Gitu. Itulah kehidupan ya, meriah, ramai. Sepertinya ada banyak alasan untuk menangis, tertawa, marah-marah, senang-senang. Tapi poinnya apa? Poinnya adalah barangkali ini tidak ada. Oke. Nah, kenapa Kohelet itu juga berpikir seperti itu ya, bahwa hidup itu berisik, penuh dengan emosi, sepertinya heboh, tapi maybe signifying nothing ya. Karena ada ironi-ironi dalam kehidupan. Ada 4 ironi yang dicatat sama Kohelet di sini. Yang pertama adalah ironi mengenai kekuasaan. Dalam pasal 8 ayat 2 dikatakan, patuhilah perintah raja demi sumpahmu kepada Allah. Mengapa perintah raja atau otoritas atau kekuasaan raja itu punya isi ya? Kenapa harus dipatuhi? Jawabannya karena tidak mematuhinya ada konsekuensi. Dan konsekuensinya lebih repot lagi. Dan di dalam ayat ini dikatakan oleh Kohelet, demi sumpahmu kepada Allah ya. Barangkali apa itu? Barangkali sudah terlanjur bersumpah untuk menjadi warga negara yang baik, ya, menjadi menteri mungkin, menjadi penguasa di bawah raja, dan seterusnya. Jadi karena sumpahmu kepada Allah itulah alasannya. Dan kedua, karena tidak mentaati ada konsekuensinya, dan konsekuensinya itu lebih pasti dialami oleh mereka yang kurang punya kekuasaan ketimbang mereka yang punya lebih banyak kekuasaan. Ya, karena mereka yang punya lebih banyak kekuasaan biasanya bisa meloloskan diri dari konsekuensi, tapi semakin sedikit kekuasaan yang kita punya, semakin kecil chances bisa lolos dari konsekuensi. Jadi ya sudah, kita menundukkan diri, mematuhi perintah raja saja ya. Kenapa? Karena diberikan alasannya dalam ayat yang keempat. Karena titah raja itu berkuasa. Ya, titah raja itu berkuasa, punya otoritas dia. Otoritasnya ada di mana? Otoritasnya ada pada ini ya, seperti von Clausewitz katakan, pada kekuasaan. Kekuasaan negara itu beyond good and evil itu katanya von Clausewitz ya.
Kenapa? Karena ya pada dasarnya benar dan salah itu ditentukan sama kekuasaan, kira-kira begitu ya. So ya, titah raja itu turuti saja ya, karena siapa yang akan berkata kepada Baginda Raja apa yang Baginda lakukan? Ya, nggak ada yang bisa mengatakan itu, karena tidak ada yang ada di atas raja, kata pengkhotbah. Dalam ayat yang kelima dikatakan, siapa yang mematuhi perintah tidak akan mengalami hal yang mencelakakan. Dan hati orang berhikmat mengetahui waktu dan penghakiman. Ya. Jadi Kohelet menganjurkan apa ini sebenarnya? Apakah dia hanya menganjurkan, ya karena kita ini hanya rakyat, hanya pengikut, maka ya menurut saja ya, kita kan hanya anak buah ya, jadi mengikut saja kepada kekuasaan. Apakah Kohelet itu mengatakan kita itu ya menjadi warga negara yang tidak pernah protes ya, tidak pernah menyuarakan ketidakadilan, itu saja gitu. Nah ini saya kira kita perlu periksa latar belakang dari kitab ini ya. Kitab ini kapan ditulis dan ketika dia ngomong soal raja yang berkuasa itu kira-kira rajanya siapa ya waktu itu ya. Nah kalau kita stick kepada, saya udah pernah jelasin pada minggu-minggu yang kemarin, kitab Pengkhotbah ini ditulis adalah setelah pembuangan ya, kalau bukan di dalam pembuangan ya, kemungkinan setelah pembuangan. Maka itu adalah masa di mana Israel itu sudah nggak ada kerajaan ya. Jadi Israel sudah nggak punya raja. Jadi raja siapa yang dia ngomongin ini? Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu ya raja-raja asing ya. Atau raja-raja boneka yang diangkat sama raja-raja asing. Jadi yang dia ngomong-ngomongin mengenai raja di sini ya raja Persia, raja Babilonia, ya raja Media, raja Assyria, atau ini raja boneka seperti Herodes ya. Herodes. Raja-raja seperti itu deh. Ya. Dengan kata lain ini bukan raja-raja yang saleh ya sepertinya ya. Jadi raja-raja yang barangkali lalim. Dan kemungkinan yang lain, nah ini yang lebih gawat lagi ya. Yang dimaksudkan Kohelet di sini adalah Tuhan itu sendiri. Tapi nantilah kita explore itu ya, karena itu sesuatu yang lebih radikal ya. Tapi kemungkinan itu ya raja di sini adalah raja yang lalim ya, itu yang dia bicarakan. Dan apakah kemudian Kohelet mengatakan ya karena kamu tidak punya kekuasaan ya apa boleh buat, ya sudah ikuti saja ya biar aman aja gitu. Saya kira tidak juga ya. Kohelet tidak menganjurkan kita senantiasa menjadi anak-anak manis ya atau anjing-anjing penjilat dari penguasa ya. Dalam ayat yang ketiga dikatakan di sana soalnya ini ya, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru pergi dari hadapannya. Lalu kata sambungnya adalah koma, tanda sambung. Janganlah bertahan dalam perkara yang jahat. Nah ini dua hal yang kalau kita tanya ya, hubungannya apa? Jangan tergesa-gesa pergi dari hadapan raja, jangan bertahan dalam perkara jahat. Apa hubungannya? Hubungannya apakah karena? Hubungannya apakah tapi? Jangan tergesa-gesa pergi dari hadapannya karena jangan bertahan dalam perkara yang jahat. Atau jangan tergesa-gesa pergi dari hadapannya tetapi jangan bertahan dalam perkara yang jahat. Kohelet tidak menegaskan secara eksplisit di sini. Karena dia tidak menuliskan kata hubungnya. Sehingga dia membuka ruang imajinasi untuk kita menafsir sendiri tuh. Koma itu artinya apa ya? Dan saya memilih tafsiran bahwa itu adalah tetapi ya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya begini, Kohelet itu mau bilang seperti Paulus dalam Roma 13 ya. Turutilah penguasa yang di atasmu. Jangan tergesa-gesa melawan dia. Jangan tergesa-gesa mencabut dukunganmu kepadanya. Karena dia itu penguasa yang punya kekuasaan. Dia bisa berbuat apa yang dikehendaki. Dan kamu akan menerima konsekuensi. Tapi jangan turut dalam atau bertahan dalam perkara yang jahat. Jadi artinya apa? Artinya beranilah protes jika ada perkara yang jahat. Beranilah tidak berkolaborasi jika service kamu itu menghasilkan atau melanggengkan suatu tata kuasa yang buruk atau yang jahat. Satu hal yang tidak adil.
Jangan ragu untuk mencabut dukunganmu. Dan Kohelet mengkaitkan ini dengan waktu pengadilan. Ya, waktu pengadilan. Dalam pasal 8 ayat 5b dan ayat 6 dikatakan karena untuk segala sesuatu itu ada pengadilannya. Ya, dan kejahatan manusia dikatakan di sana, kemalangan atau kejahatan manusia itu menekan dirinya. Jadi orang berhikmat itu mesti mengetahui waktunya, timingnya. Timing kapan dia memberi dukungan, kapan dia bertahan dalam hati nurani yang mengalami kesulitan dan pergumulan, dan kapan dia mengatakan ini that's it ya, this is it, sudah selesai, waktunya sudah sampai, saya tidak bisa turut serta terus-menerus dalam kejahatan. Ya. Dalam meninggalkan kekuasaan dan mengkritisi kekuasaan, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan, kata Kohelet. Ya. Yang pertama, kejahatan itu real. Yang kedua, timing itu penting. Dan yang ketiga, kekuasaan manusia itu ada batasnya walaupun real juga. Ya, power is real, tapi power is limited. Ya, human power is limited. Jadi itu 3 hal yang perlu kita perhatikan. Dalam ayat yang ke-7, ini poin berikutnya. Dikatakan oleh Kohelet, sesungguhnya tak seorang pun mengetahui apa yang akan terjadi. Ini kira-kira ditujukan pada siapa ya? Tak seorang pun mengetahui apa yang akan terjadi. Ada kata pun di situ. Apakah maksudnya Kohelet, saya tuh nggak tahu loh apa yang akan terjadi? Ya benar dong ya. Apakah maksudnya Kohelet, rakyat itu tidak tahu loh apa yang akan terjadi? Oh ya tahulah, pasti benar lah. Pasti rakyat tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kata pun di situ ditujukan kepada siapa? Tak seorang pun. Jawabannya kepada raja. Kepada raja. Raja itu berkuasa. Kekuasaan itu real. Kekuasaan itu membuat orang itu perlu untuk bungkam, perlu untuk bertahan, walaupun hati nuraninya memberontak. Karena kekuasaan itu real. Tetapi kita ingat kekuasaan itu ada batasnya. Ya. Dan raja pun mengalami batas ini. Jadi artinya kekuasaan itu real, tetapi raja pun tidak punya segala kekuasaan. Ada batas dari kekuasaannya. Apa batasnya? Ya, batasnya itu ada 3. Batas yang pertama adalah pengetahuan. Pengetahuan mengenai dalam istilah Kohelet di sini sesuatu yang belum terjadi, ya. Tak seorang pun mengetahui apa ini, dia bilang mengetahui apa yang akan terjadi. Ya, ini adalah absolute future, namanya absolute future. John Caputo, seorang teolog postmodern, ya, mengatakan bahwa ada beda antara masa depan absolut dengan masa depan yang terjadwal. Masa depan yang terjadwal yang dapat diprediksi itu adalah apa yang bisa dipetakan sama para investor, ya, dapat dipetakan sama para penasihat investasi, asuransi, penasihat dari rencana-rencana pengembangan sebuah negara atau sebuah kota, dan seterusnya. Atau sebuah bisnis. Ya. Masa depan yang dapat diprediksi. Masa depan yang adalah ekstrapolasi dari apa yang sudah terjadi sebelumnya. Ini kalau pakai bahasanya Thomas Kuhn, adalah sejarah normal. Ya, sejarah normal. Sejarah yang sesuai pakem, sesuai paradigma yang sudah ada, yang sudah dijalani sebelumnya. Tapi, kata Caputo, masa depan absolut itu beda. Masa depan absolut itu masa depan yang benar-benar masa depan. Gak ada sesuatu yang dapat kita hitung, dapat kita petakan dari sekarang untuk menebak bahwa masa depan itu akan begitu. Ini adalah masa depan yang sama sekali discontinue, berbeda dari masa kini. Ini adalah apa yang kalau kita menengok ke belakang akan katakan, kita tidak memprediksi itu akan terjadi. Tak seorang pun menyangka. Nah itu. Nah yang tak seorang pun menyangka itu memang gak tiap hari terjadi ya. Itu untung saja. Tapi kadang-kadang terjadi. Contohnya apa? Contohnya
Tak seorang pun menyangka terjadi perang dunia pertama itu. Perang dunia pertama yang absurd. Ya. Itu siapa menyangka itu? They did not see it coming gitu. Itu ada satu joke siapa itu ya, terbunuh, dibunuh sama siapa, terus saling tuduh-tuduhan, terus Eropa perang gitu, terus mati puluhan juta itu. Siapa yang bisa nyangka itu? Perang dunia kedua ya. The rise of Hitler itu. Siapa yang nyangka itu Hitler itu? Bisa jadi kayak gitu. Kita sudah ada di sini, menengok ke belakang sih bilang kayak buta banget sih lu gak lihat saking sombongnya atau saking lengahnya. Gitu aja gak lihat. Iya lu kalau ada di zaman itu juga gak lihat. Covid ya sama kan. Itu siapa yang nyangka gitu. Dan seterusnya. Nah ini masa depan absolut. Masa depan absolut itu siapa saja kekuasaannya sebesar apapun. Gak bisa memprediksi. Yang kita bisa prediksi itu masa depan yang linier itu bisa. Tapi masa depan itu gak selalu linier. Dan masa depan yang gak linier ini, kapan itu terjadi itu gak ada yang bisa tahu gitu. Ya, jadi kapan ada belokan yang gak seorang pun melihat bahwa arah zaman akan belok. Nah itu tuh masalahnya adalah selalu menghantui dan kita gak ada seorang pun yang tahu ya by definition gitu. Nah ini masa depan absolut ini kata Caputo berbeda banget ya dengan masa depan linier. Masa depan absolut inilah yang pengkhotbah sedang rujuk saya kira, ya, yaitu batas daripada kekuasaan raja. Batas yang kedua itu adalah gerak zaman. Ya. Jadi kalau pertama itu pengetahuan akan zaman akan kemana, pengetahuan akan masa depan. Yang kedua itu gerak zaman itu sendiri. Ketika zaman itu bergerak ke suatu arah, kita yang sudah tahu tapi seringkali telat, ya terlambat. Kita nggak bisa menghentikan, nggak bisa kita menghentikan. Contoh yang paling gampang itu ya, itu para penjaga, para politisi di Jerman Timur, bagaimana bisa menghentikan robohnya tembok Berlin? Mereka nggak bisa hentikan. Ya, ada wind of change itu. Itu kamu mau bunuhin, tembakin semua orang itu kan nggak mungkin gitu. Jadi terus ada dokumenterinya kan, mereka telepon ke pusat, telepon nggak diangkat. Gitu. Jadi apa yang harus dilakukan? Ini para penjaga itu harus melakukan sesuatu. Akhirnya mereka hanya bisa membiarkan lah. Ya, dan akhirnya ya situasi tidak terkendali. Raja pun pada satu titik tidak mampu mengendalikan, menahan gerak zaman. Ya. Terjadi di Afrika Selatan, terjadi di Jerman Timur, terjadi saya kira time to time ya di dalam perubahan arah zaman. Raja pun tak bisa menahannya. Hal yang berikutnya, ini pengkhotbah pakai istilah gak bisa menahan angin itu ya. Itu saya kira penulis lagu Wind of Change itu juga memakai metafor yang sama itu ya. Dia gak bisa menahan angin ya. Jadi angin bergerak kemana dia gak bisa mencegahnya. Yang ketiga, jadi yang kedua tadi itu adalah ini ya gerak zaman. Yang ketiga itu kematian ya. Raja yang paling besar sekalipun itu gak bisa menghentikan kematian. Qin Shi Huang dengan segala duit dia, pengetahuan dia, segala koneksi dia, itu dia bisa melakukan apa saja. Tapi ada satu hal yang dia kepengen banget terjadi dan tidak pernah terjadi. Dia kepengen hidup selamanya ya, dan punya immortalitas. Dia pengen bisa mengendalikan kematian, gak bisa. Ya, raja itu tidak bisa mencegah kematiannya sendiri. Dan yang keempat itu adalah raja tidak bisa mencegah perang. Ini maksudnya apa ya? Tidak bisa mencegah perang gitu ya. Kita bisa melihat itu. Dia tidak bisa mencegah orang melawan dia. Orang itu bisa mematikan yang melawan, tapi tidak bisa mencegah orang melawan. Dia bisa mengalahkan musuh, tapi dia tidak bisa mencegah orang memusuhi. Dia bisa memenangkan perang, tapi tak bisa mencegah orang memerangi. Dissenters, suara-suara protes, suara-suara ketidaksetujuan, itu tak bisa dicegah. Bisa diperkecil, bisa dilawan, bisa dihentikan, bisa dikontain, tetapi tak bisa dicegah ketika dia muncul.
Salomo sendiri dengan segala bijaksananya, kekayaannya, kehebatannya, kuasanya, tidak bisa mencegah munculnya seorang Yerobeam. Dan Yerobeam yang sudah harus kabur ya, karena menghadapi Salomo yang kekuasaannya begitu besar, itu Yerobeam kabur ke luar negeri. Ketika Salomo mati, balik dia, ya, dan kemudian memecahkan kerajaan itu. Dissenters selalu ada, penguasa selalu cenderung membenci dissenters, tapi tidak bisa mencegah munculnya dissenters. Suara-suara yang itu ya, dissenting voices, ya, dissenters. Keempat faktor ini adalah tamparan keras bagi ambisi manusia untuk menjadi Tuhan. Pipinya ditampar oleh kenyataan dan kebenaran dari keempat faktor yang tak bisa dikendalikan oleh raja ini. Dia tidak tahu apa-apa mengenai masa depan. Dia tidak bisa membelokkan zaman ketika zaman itu bergerak. Dia tidak bisa menahan kematiannya sendiri. Dan dia tidak bisa memastikan semua orang menurut. Hal-hal ini adalah sesuatu yang menurut Kohelet memberikan peringatan kepada penguasa dan memberikan pengharapan kepada yang dikuasai oleh penguasa yang lalim. Derek Titball menyimpulkan para penguasa itu perlu dihormati sih, tetapi mereka tidak boleh dipuja. Mereka tidak boleh disembah. Mereka perlu dihormati. Mereka perlu didukung, tapi kadang-kadang dukungan harus ditarik kembali. Para penguasa itu melakukan tugas-tugas orang yang luar biasa. Ada orang-orang yang luar biasa itu. Orang-orang yang kekuasaan lebih daripada orang-orang lain. Para penguasa embody itu ya. Mereka melakukan pekerjaan orang yang luar biasa. Tapi mereka itu toh adalah manusia-manusia biasa. Office mereka, kekuasaan mereka, kapasitas mereka luar biasa. Tapi essentially mereka itu manusia saja. Mereka itu mere mortals. Mereka itu terbatas pengetahuannya. Mereka itu terbatas kemampuannya untuk mengendalikan nasib dan sejarah. Mereka tak bisa menahan kematiannya sendiri. Dan mereka tak pernah 100% bisa mengendalikan manusia lain. Mereka memang lebih kuat dari kita. Ya, para penguasa lebih kuat dari kita. Orang-orang kebanyakan. Tetapi kita tidak perlu takut kepada mereka. Kekuasaan itu soalnya adalah bagian daripada ironi kehidupan. Ya, itu ironi yang pertama. Sekarang kita masuk pada ironi yang kedua. Ironi yang kedua adalah ironi yang masih ada hubungannya dengan yang tadi saya bahas. Ironi kematian. Hidup ini jadi ironis oleh sebab adanya kematian. Pasal 8 ayat yang ke-10. Dikatakan oleh Kohelet, aku juga melihat orang-orang fasik dimakamkan. Mereka yang tadinya keluar masuk tempat kudus. Orang yang berlaku benar malah dilupakan dalam kota. Ini pun sia-sia. Maksudnya apa ya? Koma di sana bicara apa ya? Aku juga melihat orang-orang fasik dimakamkan, koma. Mereka yang tadinya keluar masuk tempat kudus. Apa maksudnya koma itu? Saya kira ini dalam hal ini adalah penjelasan ya. Jadi bagian yang kedua itu penjelasan. Orang-orang fasik itu orang yang tadinya keluar masuk tempat kudus. Maksudnya mereka itu orang-orang yang dihormati oleh otoritas agama. Mereka itu mati juga. Dan mereka dihormati ketika mereka mati. Sementara orang-orang yang berlaku benar, menurut Kohelet, ya, yang seharusnya itu diingat, yang seharusnya dijadikan puisi-puisi, kepahlawanan, seharusnya diajarkan di buku-buku pelajaran anak sekolah, mereka itu malah dilupakan. Ya, ini adalah kenyataan kehidupan, kata Kohelet. Kita mendirikan mausoleum untuk orang-orang seperti Mao Zedong dan Mussolini, kira-kira begitu ya. Kita mengingat mereka yang hebat ketimbang mereka yang benar. Tetapi ini pun sia-sia ya. Ini pun adalah kepulan asap antara ada dan tiada. Ini pun satu kesementaraan.
sesuatu yang membingungkan, sesuatu yang yang antara ada dan tiada. Jika sebelumnya kematian berpihak kepada yang lemah, ya, sepertinya karena penguasa yang kuat itu seperti direlatifkan oleh batas pengetahuannya akan masa depan, batas kekuasaannya atas sejarah, dan batas umurnya sendiri, dan juga batas kekuasaannya atas orang lain, ya, pengaruhnya pada orang lain. Pada bagian ini kita melihat hari kematian kadang-kadang bukan berpihak kepada yang lemah, ya, tapi berpihak kepada yang berkuasa. Di kuburan pun kita melihat ada kasta-kasta penghormatan yang tidak adil. Ada orang-orang yang bukan pahlawan dikuburkan di taman makam pahlawan. Ada orang-orang yang pahlawan tapi dikuburkan massal di tempat di mana orang dilupakan. Dengan kata lain, benarkah ingatan kolektif kita mengkanonkan mereka yang betul-betul adalah orang-orang suci? Betul-betul adalah pahlawan? Ataukah tidak? Ya. Anda mungkin mengenal orang yang mengalami nasib seperti ini, ya. Contohnya kalau kita melihat nasib dari tulang-tulang John Wycliffe, ya. John Wycliffe berdebat dengan para penguasa di zamannya, dan 43 tahun setelah kematiannya, para pejabat negara dan gereja menggali kuburannya dan membakar sisa jasadnya lalu membuangnya ke sungai. Karena menganggap Wycliffe tidak pantas untuk beristirahat dalam ketenangan, ya. Jadi mayatnya pun dihinakan, dijadikan makanan ikan gitu, ya, dibuang ke sungai setelah dibakar. Apa penyebabnya? Karena gereja keberatan Wycliffe menerjemahkan naskah Alkitab dalam bahasa Latin ke dalam bahasa Inggris, ya. Mereka menganggapnya sebagai sesuatu yang vulgar, ya. Menjadikan Alkitab itu sebagai sesuatu yang murahan, ya. Mereka percaya bahwa seharusnya Alkitab itu hanya dibaca, berbunyi di mulut orang-orang yang mengerti, ya, di mulut orang-orang yang cukup pantas untuk menyuarakannya. Tapi Wycliffe tidak setuju akan hal itu. Dia katakan, ini saya kutip, ya, they are more available to lay and even to women, to laymen and even to women, who can read, than they were to learn the truth, ya. Dan bukan hanya ecclesiastical scholars yang punya akses kepada Alkitab, ya, tapi juga orang-orang awam, laki-laki dan perempuan yang seharusnya punya akses kepada Alkitab itu, ya. Orang-orang Inggris belajar mengenai Kristus dalam bahasa Inggris, ya, harusnya demikian, bukan orang-orang yang bisa mempelajari bahasa yang lebih tinggi dari para scholar yang punya akses ke sana, ya. Dia katakan Musa pun mempelajari hukum Tuhan itu di dalam bahasa Musa, ya, dalam bahasa yang dipakai oleh Musa sewaktu dia bayi. Dan apa alasannya orang-orang Inggris tidak mendengar firman Tuhan di dalam bahasa Inggris? Jadi itu kira-kira, ya, Wycliffe percaya bahwa apa yang dia lakukan itu benar, ya. Tapi apa yang terjadi setelah Wycliffe mati, ya, dengan mayatnya? Jawabannya adalah Wycliffe tidak mendapatkan penguburan yang layak, ya. Kuburannya dibongkar. Jadi, ya, seperti pengkhotbah katakan, hari kematian pun menyimpan ironi. Itu adalah ironi yang kedua. Ironi yang ketiga, ya, ironi soal keadilan, atau mungkin kita bisa tambahkan soal ketidakadilan, ya. Dalam pasal ke-8 ayat yang ke-11, kita baca aja, ya, pengkhotbah mengatakan, karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, hati anak-anak manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Niat berbuat jahat muncul karena orang punya satu pengalaman seperti dikatakan penulis Mazmur 73, orang-orang fasik itu bukan hanya tidak dihukum, tapi mengalami segala nasib baik
Orang-orang fasik itu sehat dan gemuk tubuhnya, panjang umurnya, banyak temannya. Bukan hanya kejahatannya tidak dihukum ya, tapi mereka sepertinya beruntung. Dan menambah penghinaan terhadap luka-luka itu adalah orang-orang yang menjaga kelakuannya bersih malah kena tulah ya. Malah dijauhi orang, malah kemudian mengalami segala kesialan. Kohelet melihat bahwa Amsal yang naif, bahwa kalau kita menjaga kelakuan kita bersih, bahwa jika kita itu menolak untuk duduk di dalam kumpulan pencemooh, berjalan dalam jalan orang berdosa, maka kita itu akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kita akan berbuah pada waktunya. Kohelet menolak hikmat yang naif seperti itu. Menurut Kohelet ada alasan mengapa hati anak-anak manusia penuh kejahatan. Ya, jawabannya adalah karena hukuman tidak segera dilaksanakan. Dan pertanyaannya siapakah yang berwenang untuk melaksanakan penghukuman ya? Ya tentu raja yang tadi, ya. Raja yang dikatakan dalam ayat yang kedua, dikatakan harus kita patuhi itu, dialah yang berwenang untuk menjatuhkan penghukuman atas kejahatan. Tapi kita melihat bahwa seringkali hukum bukan memihak mereka yang benar, hukum juga bukan memihak mereka yang lemah, tapi hukum memihak mereka yang bayar. Ya, seringkali begitu ya, memihak orang yang punya kekuasaan. Kita melihat koruptor diproses dengan lembut dan maling-maling ayam kecil diproses tanpa ampun. Saudara mungkin pernah mendengar ungkapan ini ya, orang miskin jangan melawan orang kaya jangan melawan pejabat. Itu ungkapan yang realistik. Tapi realitas apa yang dicerminkan oleh ungkapan itu? Itu adalah realitas masyarakat yang busuk ya. Dalam masyarakat yang busuk secara sistematis, orang tidak bisa mengharapkan keadilan di dalam sistem. Seperti Profesor Saetapi katakan ya, seekor ikan itu kan membusuk dari kepalanya. Jadi kalau kepalanya busuk ya, seisi tubuhnya akan membusuk. Kalau rajanya tidak menjalankan keadilan dengan baik, ya kita tidak bisa mengharapkan ada keadilan di dalam masyarakat. Contoh yang ada di dalam sejarah gereja itu adalah Martin Luther, ya tadi Wycliffe ya, sekarang Martin Luther. Martin Luther itu berdiri di depan salah satu pengadilan ya yang paling tinggi, yaitu pengadilan depan Kaisar dari Holy Roman Empire, yaitu Charles ke-5 pada waktu itu, dan wakil dari Paus Leo ke-10. Dan dia dituduh sudah mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran gereja dan tidak diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan. Dia hanya diberikan kesempatan untuk menarik ajarannya atau mati. Dan Luther kemudian tidak mau mundur ya. Dia mengajukan alasannya karena hati nuraniku ditawan oleh firman Tuhan. Bujuklah hati nuraniku dari firman Tuhan karena aku tidak bisa mundur dari sana. Tanpa bertentangan dengan hati nuraniku ya. Ini adalah sikap Martin Luther yang keras kepala untuk melawan kekuasaan yang lalim pada masanya ya. Dan dia tidak mengharapkan keadilan di sana. Contoh yang lain, dari gereja-gereja Lutheran pada masa pemerintahan Hitler, ada pemerintahan yang juga lalim ya, pemerintahan Hitler. Bukan hanya Charles ke-5 itu, tapi juga Hitler. Dan kita melihat sikap gereja-gereja Lutheran pada masa itu. Ada minoritas yang kecil menyuarakan perlawanan, tetapi ada mayoritas yang sangat besar diam saja, kalau bukan turut bekerja sama dengan itu. Ini adalah ironi yang ketiga ya, ironi mengenai keadilan atau lebih tepat ketidakadilan. Bahwa dalam hidup ini ada ketidakadilan dan sepertinya Tuhan itu diam saja. Ya, ini ironi yang ketiga. Ironi yang keempat itu adalah saya sebut saja sebagai ironi kesialan ya, ironi kesialan atau ironi random evil. Kejahatan yang sepertinya itu tidak ada alasannya, random saja.
Ini kita bisa lihat dalam pasal 8 ayat yang ke-14. Ada satu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi, ada orang benar yang mengalami apa yang layak untuk perbuatan orang fasik. Dia tidak mengatakan selalu ya, dia mengatakan ada. Kalau ada itu kan satu juga ada ya, 1 dari 1000 juga sudah ada ya. Ada orang benar yang mengalami apa yang layak untuk perbuatan orang fasik, dan ada orang fasik yang mengalami apa yang layak untuk perbuatan orang benar. Aku berkata ini pun sia-sia ya. Jadi tidak selalu orang yang benar mendapat ganjaran orang benar. Kadang-kalanya orang benar mendapat ganjaran orang fasik. Ya, jadi kalau Anda mengharapkan ganjaran orang benar untuk tindakan benar Anda, siap-siaplah bahwa harapanmu barangkali ya mungkin, mudah-mudahan jarang-jarang terjadi, tapi mungkin ada kemungkinan harapanmu akan dikecewakan. Kalau Anda berharap mereka akan atau kita akan memakan buah perbuatan kita, menjadi kenyang oleh rencana kita, ya, dan orang bebal akan dibunuh oleh keengganannya, dibinasakan oleh kelalaiannya. Kalau kita mengharapkan itu, siap-siap saja kita akan kecewa. Ya. Tahun 1981, Rabbi Harold Kushner, seorang rabi konservatif, menuliskan sebuah buku yang punya judul When Bad Things Happen to Good People. Ya. Itu saya kira bisa menyarikan perspektif Kohelet di sini. Hidup ini terkadang memang tidak adil. Saya kira itulah sebabnya Kohelet menuliskan perspektifnya ya, karena dia menggarisbawahi realitas yang tidak seperti digambarkan dalam kitab Amsal. Bagaimana kita sebagai orang-orang Kristen memahami hal ini? Kita sebagai orang Kristen melihat bahwa ada 3 modus keterkaitan antara Tuhan dengan ciptaan. Ya, Tuhan ciptaan, ada 3 keterkaitan. Keterkaitan yang pertama itu adalah kreatio, jadi Tuhan itu menciptakannya, mengadakannya. Keterkaitan yang kedua antara Tuhan dengan ciptaan adalah Tuhan itu menopangnya, sustenatio. Dan keterkaitan yang ketiga adalah Tuhan itu memimpinnya. Tuhan itu gubernatio ya, dia itu yang govern reality. Bagaimana ketiga hal ini klop dengan apa yang menurut Kohelet menjadi jawaban atas keempat ironi kehidupan yang dia sudah paparkan sebelumnya. Saya akan jawab di dalam bagian-bagian berikutnya. Mengenai ironi kekuasaan, Kohelet menjawab dalam ayat yang ke-8 ya. Jawaban dari Kohelet adalah Tuhan itu berdaulat. Ini kesimpulan kita ya. Dia mengatakan demi sumpahmu kepada Allah ya, demi sumpahmu kepada Allah. Mengapa dia tidak mengatakan demi sumpahmu kepada raja? Kenapa demi sumpahmu kepada Allah? Karena Kohelet dengan demikian mau mengatakan yang adalah penguasa sebenarnya itu bukan raja, penguasa yang sebenarnya itu Tuhan. Kalau kamu mematuhi perintah raja demi kamu tidak dijahatin sama raja, atau kamu melakukannya demi mendapatkan imbalan dari raja, ya ketahuilah bahwa rajamu itu bukan yang paling puncak. Tuhanlah yang paling puncak. Jadi lakukan demi sumpahmu kepada raja. Dalam pasal 8 ayat ke-8, Kohelet mengatakan tidak seorang pun berkuasa menahan angin, ya kayak tadi ya, wind of change itu. Kalau sudah berbelok ya, tidak ada seorang pun bisa menghentikan beloknya. Kalau dia berjalan lurus, tidak ada seorang pun bisa membelokkan. Ya. Dan tidak ada seorang pun bisa berkuasa atas hari kematian. Raja suka menentukan hari akhir, kata akhir ya, decision yang terakhir, final word itu. Dia suka untuk ingin memastikan dia yang memilikinya. Tapi masalahnya raja itu tidak pernah memiliki kata final. Ya. Dia tidak pernah itu menetapkan the final word. Ya. Karena mencegah kematiannya sendiri pun tidak becus dia. Dan
memprediksi masa depan pun tidak bisa, dan mengarahkan zaman apalagi, ya lebih tidak bisa lagi. Jadi Tuhan yang berdaulat itu adalah jawaban dari ironi yang pertama. Kesimpulan yang kedua ya, jawaban dari ironi kematian, bahwa pada akhirnya dalam hidup ini ada akhirnya. Jawaban dari Kohelet adalah keadilan ya justru ya. Tuhan itu adil. Dalam ayat yang ke-12, Kohelet mengatakan, walaupun orang berdosa yang 100 kali berbuat jahat hidup lama, ya seperti dikatakan Mazmur 73 ya, orang fasik itu sehat dan gemuk tubuhnya, ya. Walaupun dia menjalani hidup yang lama dalam kejahatannya, aku tahu orang yang takut akan Allah akan baik keadaannya. Baik keadaannya tapi akan ya. Sebab mereka takut terhadap hadiratnya, itu kepercayaan daripada Kohelet ya. Ini adalah kontrabalance dari perspektifnya Mazmur 73 misalnya, yang mengatakan aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang fasik sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka ya. Mereka tidak kena tulah seperti orang lain sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Yang ditawarkan Kohelet adalah kematian itu justru akan menampakkan keadilan Tuhan ya. Waktu Tuhan akan tiba, mungkin bukan hari ini, tapi pasti akan datang. Ya. Orang fasik toh akan mati juga. Itu jawaban yang kedua ya. Jawaban yang ketiga mengenai ironi ketidakadilan, ya. Ironi keadilan atau ketidakadilan. Dikatakan oleh Kohelet adalah Tuhan itu memberkati dalam ayat yang ke-15 dia menulis, oleh sebab itu aku memuji kegembiraan karena tak ada yang baik bagi manusia di bawah matahari selain makan, minum dan bergembira. Hal itulah yang menyertai dia di dalam jerih payahnya seumur hidupnya yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Allah itu memberikan berkat-berkat. Berkat-berkatnya itu mungkin kita anggap kecil ya. Tetapi itu adalah sesuatu yang merupakan jawaban atas ketidakadilan. Hidup ini penuh dengan ketidakadilan. Tapi hidup ini juga ada makan, minum, dan kesenangan. Yang menyertai jerih payah kita, frustrasi kita, marah kita, rasa ketidakberdayaan kita. Orang-orang di kamp konsentrasi pun mengalami juga kegembiraan kecil-kecil ini ya. Makan roti yang sudah basi itu, tetapi toh mereka menikmatinya selagi ada. Kohelet mengundang kita untuk menghitung berkat-berkat kita. Berkat-berkat yang telah, sedang, dan masih terus akan Tuhan berikan dalam hidup kita secara konsisten. Kita masih bisa bernapas. Ada orang-orang asing yang kita belum kenal, yang tidak berbuat jahat pada kita, barangkali malah berbuat baik. Orang-orang yang tidak memusuhi kita, orang-orang yang punya niat baik, mereka pun adalah pemberian dari Tuhan. Ada komuni dengan sahabat-sahabat kita. Dan ada tidak terhitung berkat-berkat Tuhan yang kecil-kecil, yang cenderung banal sehari-hari, kita abaikan, yang jumlahnya saya kira jauh lebih banyak daripada segala sumber-sumber dari perasaan frustrasi dan marah dan perasaan hidup ini tidak adil yang dapat kita
tunjuk. Ada lebih banyak hari-hari di mana kita bisa menghitung berkat Tuhan di sana ya. Daripada hari-hari yang memang kita bisa melihat ada ironi dari ketidakadilan. Tentu saja ketidakadilan tetap ada, tentu saja di bawah matahari ada realitas kejahatan, penderitaan, penindasan ya. Tapi kita masih mengingat bahwa ada juga berkat-berkat Tuhan yang begitu banyak. Jawaban yang keempat, ironi dari kesialan yang random. Jawaban Kohelet adalah Tuhan itu misterius. Emangnya lu kenal Tuhan? Dalam ayat yang ke-16 dia mengatakan, ketika aku membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa memejamkan mata siang malam, artinya secara rajin ya, gigih dia coba memahami kehidupan. Apa kesimpulannya? Maka nyatalah kepadaku semua yang dibuat Allah bahwa manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan di bawah matahari. Meskipun manusia berlelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, ia pun tidak dapat menyelaminya. Cuman sok yakin aja ya. Cuman punya teori yang sepertinya convincing. Tapi sepertinya tidak memuaskan ya. Itu jawaban Kohelet akan kesialan-kesialan random. Kita tahu hal ini. Kita seringkali melihat bahwa segala sesuatu terjadi sebagai pekerjaan Allah. Kita melihatnya sebagai proses alam saja. Kita tahu ini bahwa apa yang kita jelaskan sebagai natural, seharusnya kita melihatnya sebagai providensia. Apa yang kita lihat sebagai random, harusnya kita lihat sebagai terjadi di dalam hikmat Tuhan. Cuman kita menolak untuk mengatakan itu, karena kita khawatir kita perlu berhadapan dengan barangkali Tuhan yang jahat. Kalau kita bisa menimpakannya kepada random, kita bisa menimpakannya kepada alam, kita seolah membebaskan Tuhan dari tuduhan dia adalah Tuhan yang jahat. Tetapi barangkali tidak. Kita tidak perlu untuk terjatuh kepada entah menuduh Tuhan jahat atau mengatakan bahwa dia tidak berdaulat sama sekali, dengan mengatakan ada region di mana dia tidak tahu, dia tidak peduli, dia tidak berdaya. Tapi kita juga bisa memilih posisi yang ketiga ini, yaitu kita tidak mengerti. Sekali lagi ya, posisi yang pertama tadi adalah kita mengatakan hal-hal kesialan-kesialan itu, hal-hal yang tidak adil itu, yaitu bagian dari alam yang random. Jadi maksudnya apa? Bukan maksud Tuhan, jangan tanya Tuhan. Ya. Juga bukan Tuhan kurang panjang tangan untuk menolong, bukan. Ya. Tetapi itu random aja. Itu sesuatu bagian natural aja. Nah, kita tidak mau mengambil posisi Epikurean itu ya. Itu posisi deistik dari Epikurus. Yaitu Tuhan menciptakan dunia, Tuhan meninggalkan dunia. Tuhan itu hanya kreatio. Dia itu tidak gubernatio. Nah, itu kita tidak mau terima itu. Sebab Alkitab tidak menceritakan soal Tuhan yang lepas tangan. Tapi di sisi yang lain ada risikonya kalau Tuhan yang mengatur semuanya, rambut di kepala kita tidak jatuh selembar di luar kedaulatan Tuhan, maka begitu banyak kejahatan dalam dunia, ketidakadilan dalam dunia, orang fasik beria-ria, umurnya panjang, dikubur di tempat yang terhormat, dan orang yang benar penuh dengan kesialan hidupnya lalu dilupakan orang setelah dia mati. Itu adalah salahnya Tuhan. Barangkali niat jahatnya Tuhan, barangkali ketidakberdayaan atau ketidakbecusan Tuhan.
Nah itu pun kita tidak mau terima. Itu pun tidak diterima oleh Kohelet. Jadi Kohelet mengusulkan apa? Dia mengusulkan satu usulan yang menurut saya masuk akal sekali. Apa itu? Memangnya kita tahu. Dia mengusulkan bahwa kita itu tidak tahu, kita tidak punya jawabannya, jadi ya tidak usah dijawab. Ya, kita seringkali itu bersikeras menjawab sehingga pada akhirnya entah kita menuduh Tuhan itu jahat atau kita menuduh Tuhan itu tidak berdaya di dalam beberapa hal atau tidak tahu dalam beberapa hal. Tapi kita selalu bisa mengatakan kesalahannya bukan pada pihak Tuhan, tapi kesalahannya pada pihak kita, kalaupun itu bisa dibilang sebagai kesalahan, barangkali bukan kesalahan bahkan. Jadi yang menyebabkan adanya misteri, kesialan-kesialan random adalah kita tidak tahu. Itu saja, kita tidak mengerti. Bukan bahwa Tuhan tidak memimpin, bukan bahwa Tuhan itu jahat, tapi kita tidak mengerti. Kita tidak tahu bagaimana Tuhan bekerja. Ya, kita punya teologi, tapi apakah teologi kita dapat mengkomprehensi Tuhan dari A sampai Z? Seperti kita bisa paham secara komprehensif cara kerja piano atau cara kerja mesin diesel. Ya. Yang adalah benda mati yang kita rancang, yang ada di bawah kita, kan tidak bisa. Kalau Tuhan itu adalah raja di atas segala raja, ya, maka wajar kalau kita tidak mengerti jalannya. Dan bagaimana respon kita di tengah ketidakmengertian kita itu ya. Respon kita itu kalau menurut Herman Bavinck adalah kita bisa dengan penuh ucapan syukur ya mengakui Tuhan. Ya. Dia bilang begini. Mengenai hal-hal yang paradoksal, ya, eternity in time, immensity in space, infinity in time, immutability in change, being in becoming, the all as it were in that which is nothing. This mystery cannot be comprehended. Ya, jadi banyak hal yang tadi sudah disebutkan itu ya, itu persoalan-persoalan di dalam filosofi yang tidak terpecahkan ya, ada eternity in time, immensity in space, infinity in finite, ya, immutability in change, being in becoming, dan seterusnya. Cannot be comprehended, tapi kita bisa melakukan sesuatu yang lain. It can only be gratefully acknowledged. Ya. Jadi kita tuh bisa mengakui itu secara bersyukur ya, kita bisa bersyukur atas misteri itu. Kita tidak bisa memahami Tuhan. Tuhan itu yang kekal tapi hadir dalam waktu. Dalam Yesus dia melakukan itu. Dia itu yang tak dapat dibatasi oleh waktu. Immense dia ya. Tapi dia membatasi dirinya di dalam waktu. Dia hadir di tempat tertentu di Yerusalem. Dia itu tidak berhingga tetapi dia menyingkapkan diri dalam rupa keberhinggaan. Dia itu dia itu adalah yang kekal, tetapi dia itu kemudian menjadi bayi, menunggu waktu untuk bertumbuh menjadi anak balita, menunggu waktu lagi untuk menjadi anak remaja, menjadi pemuda, belajar bahasa dan teologi, menjalin relasi dengan manusia yang mana itu semua membutuhkan waktu. Padahal dia adalah yang kekal itu sendiri. Kita tidak bisa mengerti ini, tapi kita bisa gratefully acknowledge hal-hal ini. Ya. Misteri ini tidak perlu untuk kita coba jelaskan. Misteri ini dapat kita terima dengan ucapan syukur, kata Bavinck ya. Dan hal yang sama saya kira kita bisa katakan juga mengenai misteri dari kehidupannya, keempat ironi dari kehidupan itu. Ironi soal kekuasaan, ironi soal kematian, soal ketidakadilan, dan ironi soal random ya, soal kesialan. Itu kita bisa pahami
di hadapan misteri daripada inkarnasi Tuhan sendiri ya, misteri dari pekerjaan Tuhan. Kita menaruh percaya kepada Tuhan yang tak dapat berbohong. Kita menaruh percaya kepada kejujuran dari pewahyuannya, revelasinya. Tuhan itu misteri yang menyingkapkan diri dalam pribadi Yesus. Di situ Tuhan menjawab teka-teki kehidupan. Yesus yang adalah kekuasaan yang mutlak bertemu dengan kejahatan manusia. Ya, dia itu bisa memanggil 6.000 legiun malaikat dan seterusnya. Ya. Kekuasaan mutlak ya. Dia itu raja di atas segala raja. Tapi dia menahan diri. Dia menahan diri ketika bertemu dengan kejahatan manusia. Bertemu dengan absurditas eksistensi dalam dunia berdosa. Ketidakadilan pengadilan misalnya. Di sini kita melihat Tuhan yang menjawab misteri kejahatan itu. Misteri ketidakadilan. Tuhan menjawab misteri kesia-siaan hidup manusia. Seperti dikatakan oleh Shakespeare ya dalam puisi Macbeth yang membuka pertemuan kita tadi ya. Berikut saya akan kutip dari Eberhard Jungel. Jungel mengatakan dalam karya dia yang berjudul Tuhan sebagai misteri dari dunia ini ya. Dia mengatakan dalam disputasi antara teisme dan ateisme, antara godly power sama godly love itu ada keterkaitan dia katakan. Dan keterkaitannya itu bukan subordinasi tapi juga bukan dialektis. Jadi maksudnya apa? Maksudnya itu adalah kita tidak bisa mengatakan ya kuasa Tuhan itu ada di atas cinta Tuhan. Atau cinta Tuhan itu ada di atas kuasa Tuhan. Kita tidak berguna untuk bertanya mana lebih tinggi ya antara cinta Tuhan atau kuasa Tuhan. Atau yang kedua, kita juga tidak berguna untuk mengkaitkan dua hal ini secara dialektis. Dalam artian mengasumsikan bahwa keduanya itu berlawanan ya. Kuasa itu kuasa, bukan cinta. Cinta itu cinta, bukan kuasa. Nah ini dialektis ya. Nah keduanya itu adalah satu di dalam diri Tuhan. Bukan melalui subordinasi, bukan melalui dialektika kata Jungel. Karena keduanya bukan antitesis, keduanya juga bukan bagian besar dengan subbagiannya. Tuhan itu bukan mengasihi, dan pada saat dia mengasihi, dia itu tidak maha kuasa. Atau dia itu maha kuasa dan pada saat dia maha kuasa, dia tidak mengasihi. Tidak ya. Tapi dia itu mengasihi dalam kemahakuasaannya. Dan maha kuasa di dalam kasihnya. Ya. God's mightiness itu is understood as power of His love. Ya. Power of His limited love, power of His weakness. Jadi kekuasaan Tuhan dengan, dalam tanda kutip, pinjam istilah dari Caputo, kelemahan Tuhan itu tidak perlu dibenturkan. Karena Tuhan itu kuat di dalam kelemahannya. Ini cocok dengan bagaimana cara Tuhan menciptakan kita ya sebagai responsible being. Kita bukan diciptakan Tuhan sebagai wayang ya. Sebagai apa itu? Sebagai benda yang dikendalikan dari jauh. Bukan. Kita itu responsible being. Ketika Tuhan menciptakan manusia, dia empower manusia. Dia membuat manusia bisa melawan dirinya. Kejahatan muncul dari situ. Manusia itu diberikan tanggung jawab, garis miring, kebebasan. Kebebasan dalam arti dia bisa mengatakan tidak kepada Tuhan, kepada hukum Tuhan. Jelas Alkitab kan tidak melawan hal ini ya. Manusia bisa mengatakan tidak kepada Tuhan. Kita punya istilah untuk itu, istilahnya itu adalah dosa. Ya. Itu menyatakan kita bukan wayangnya Tuhan. Wayang kan tidak bisa mengatakan tidak kepada dalangnya ya.
Tapi Tuhan tidak seperti dalang yang mengendalikan wayang ketika dia mengatur jalannya sejarah ini. Kita itu sungguh-sungguh adalah makhluk yang bisa berespon kepada Tuhan kita. Ya. Dan respon kita adalah mengatakan tidak kepada Tuhan. Dan di dalam pembangkangan kita, apa yang Tuhan kerjakan? Yang Tuhan kerjakan adalah dia mengirim Yesus. Ya. Itu respon Tuhan kepada pembangkangan kita. Dan di dalam Yesus apa yang Tuhan kerjakan? Yang Tuhan kerjakan adalah dia mengasihi kita di dalam kemahakuasaannya. Dan dia itu maha kuasa di dalam kasih-Nya. Sehingga di dalam kehidupan kita akan bisa melihat adanya memang banyak teka-teki, adanya banyak kesia-siaan, adanya banyak penderitaan juga, ketidakadilan. Tapi kita bisa menaruh percaya kita kepada Tuhan yang melampaui pemahaman kita ya. Kita bisa mengatakan bahwa itu semua bisa kita persalahkan dalam tanda kutip kepada pembangkangan kita sendiri ya. Jadi perlawanan kita kepada Tuhan yang menghadirkan itu, menghadirkan penderitaan, kesia-siaan, ketidakadilan, beratnya hidup dan seterusnya. Yang disebut kita di sini tidak tentu saya ya, tidak tentu diri kita sendiri secara individual. Karena kalau kita bersikap seperti itu nanti kita bisa terlalu berat kepada diri sendiri ya. Seperti, wah saya kok tidak lulus ujian ya, salah saya apa, dosa saya apa. Saya kok jerawatnya banyak ya, dosa saya apa ya. Itu nanti bisa terlalu berat kita menghukum diri sendiri ya. Yang membangkang kepada Tuhan, yang tidak adil, yang membuat banyak penderitaan, itu tidak tentu kita. Yang menderita mungkin kita, tapi yang berdosa mungkin orang lain. Yang berdosa mungkin orang lain yang masih hidup, mungkin orang lain yang sudah mati. Dan kita tidak pernah tahu dosa yang mana menghasilkan penderitaan yang mana. Jadi saya kira tidak dalam bagian untuk mereka-reka, coba menebak-nebak salah saya apa yang kemudian melahirkan penderitaan yang mana. Baik dalam diri saya maupun dalam diri orang lain. Ya. Tuhan mengetahuinya pasti, tetapi dia pun tidak berespon dengan cara itu ya. Jadi Tuhan tuh tidak berespon dengan cara yang hitung-hitungan sama kita. Dia berespon dengan cara yang super abundantly gracious, penuh dengan kemurahan hati dan belas kasihan kepada kita. Sehingga saya kira respon kita kepada Tuhan juga perlu untuk lebih mencerminkan respon Tuhan kepada kita juga ya, yaitu apa? Yaitu kita berespon dengan takjub ya. Dan takjub ini menerbitkan sesuatu yang baik ya. Saya mengutip Abraham Joshua Heschel, another rabbi. Dia mengatakan pengetahuan itu tidak dimulai dari keraguan. Tadi pagi saya mengajar di CIT, saya katakan seperti dipercaya kaum skeptis ya, karena kaum skeptis memulai dari keraguan dan dari sana berharap akan berakhir dengan pengetahuan. Jadi dari ragu kepada tahu. Ragu itu jalannya tahu ya, kata orang skeptis metodis seperti Agustinus atau Descartes ya. Ragu itu jalan kepada tahu. Aku ragu maka aku tahu pasti aku ada, misalnya Descartes katakan. Tapi pengetahuan tidak dimulai dari keraguan sebetulnya, kata Abraham Joshua Heschel. Pengetahuan itu dimulai dari ketakjuban. Alkitab itu dalam Amsal 1 ayat 7 mengatakan takut akan Allah, atau hal ini bisa diterjemahkan takjub akan Allah. Takjub akan Allah adalah permulaan dari pengetahuan. Ya. Istilah takut dan takjub dalam Alkitab itu bisa dipakai secara bertukar-tukar ya. Tapi saya akan menambahi Rabbi Abraham Joshua Heschel. Saya akan mengatakan Heschel itu kan berespon barangkali lebih relevan dengan kaum skeptik ya. Saya tambahi, saya berespon kepada kaum fundamentalis. Pengetahuan juga tidak dimulai dengan kepastian. Pengetahuan juga tidak dimulai, pengetahuan atau hikmat ya, itu juga another hal yang bisa diubah, yang bisa ditukar-tukar maksud saya terjemahannya ya, pengetahuan, hikmat. Pengetahuan atau hikmat tidak dimulai dengan kepastian juga, atau fanatisme, atau keyakinan yang kokoh. Seperti dimiliki kaum fundamentalis. Mungkin tidak ya.
Jadi kalau Anda tidak punya kepastian, tidak punya keyakinan yang kokoh, atau Anda tidak punya keraguan, jangan khawatir bahwa Anda tidak akan sampai kepada hikmat. Karena hikmat bisa diberikan oleh Allah kepada mereka yang takjub. Pengetahuan atau hikmat tidak dimulai dari keraguan, obviously. Itu jalan dunia ini ya, dunia sekuler. Tapi kita mungkin terjatuh pada kebodohan yang kedua ya. Yaitu pengetahuan seolah-olah dimulai dari fanatisme. Atau pengetahuan atau hikmat dimulai dari kepastian ya, atau keyakinan. Tapi tidak ya. Pengetahuan bisa dimulai dengan ketakjuban. Ketakjuban di hadapan misteri. Misteri apa? Misteri kemurahan Allah. Misteri cinta kasih Tuhan. Yang dia nyatakan kepada kita dalam urusan yang sangat konkret, banal, sehari-hari, ordinary. Yaitu apa? Makan, minum, dan kesenangan. Yang saya yakin hari ini pun Anda menikmatinya. Dari pagi sampai petang. Tidak perlu kaya, tidak perlu pandai, tidak perlu hebat, tidak perlu itu segala superlatif. Kita bisa menikmatinya. Dan itu adalah jawaban Tuhan atas keempat ironi dari kehidupan. Jadi kalau kita balik ke gambaran awal tadi ya, puisinya Shakespeare itu, hidup itu adalah seperti, atau kehidupan manusia itu adalah seperti aktor yang coba panjang-panjangin waktu dia di panggung gitu ya. Dengan cara nggak tahu lah ngoceh apa aja, ngomong apa aja, melakukan apa aja. Dan akhirnya mengisi panggung itu dengan suara-suara. Dengan emosi-emosi, dengan kehebohan-kehebohan yang tidak berisi. Nah, kalau Anda merasa seperti itu, Anda tahu jawabannya. Anda tahu jawaban Tuhan untuk hal-hal itu. Yaitu apa? Yaitu keseharian dari berkat-berkat Tuhan. Itu jawabannya. Mungkin ini pertanyaannya agak sedikit musik ya. Kalau kan Pak Yadi kan pernah itu kan bicara tentang Tuhan merespon ya dengan berkat-berkat, dengan ya makan minum gitu yang positif. Tapi apakah misalkan hidup kita di dalam penderitaan itu Tuhan berespon dengan negatif? Apa ada masanya dan apakah memang akankah Tuhan memang akan berespon dengan sangat negatif? Jadi ketika kita menderita, seperti Ayub lah, bukannya malah dihibur, tapi malah tambah parah penderitaannya. Jadi pertanyaan saya, apakah memang Tuhan bisa merespon penderitaan kita secara negatif gitu? Seorang anak yang coba dihibur atau diringankan penderitaannya oleh orang tuanya, di dalam ketidakmengertiannya, barangkali akan ada chances ya, sungguh-sungguh menuduh dan mengatakan bahwa orang tuanya sedang melakukan hal yang jahat padanya. Misalnya, dia terjatuh dari sepeda, lalu kemudian kakinya luka ya. Lalu orang tuanya membersihkannya dengan, nggak tahu ya, dengan apa gitu, cairan pembersih ya, yang menyebabkan lukanya jadi perih gitu. Lalu kayak digosok-gosok gitu ya, nggak tahu lah diapain lagi gitu ya. Saya juga nggak tahu lah membersihkan luka itu gimana ya, bikin lebih sakit gitu ya, terkaing-kaing dia gitu. Saya masih ingat tuh, saya ngantar teman saya 1 Januari ya, tahun berapa saya udah lupa ya. Teman saya itu kakinya luka, lalu ditunda-tunda, nggak dibawa ke rumah sakit gitu ya. Lalu mulai bengkak, lalu dia mulai demam, terus dia mulai panik gitu, waduh nanti kaki gue diamputasi gimana gitu ya. Lalu tanggal 1 bulan 1 itu tahun baru saya ajak dia ke rumah sakit Pondok Indah gitu ya. Ke IGD terus disuntik pakai anti tetanus, gak tahu lah digosok-gosok apa. Terus dia bilang, yang saya ingat kamu cengar-cengir ya, lihat saya menderita dia. Terus saya bilang, habis gue bisa ngapain lagi gitu ya. Pura-pura prihatin gitu ya. Ya gue
pasang muka seperti biasa gue pasang lah, cengar-cengir. Jadi dia bilang kayak, lu jahat banget gitu ya, tapi kaki lu gak jadi dipotong kan, maksudnya kayak lu sembuh juga gitu ya. Ya kalau anak kecil ya, kita bisa kadang-kadang terjadi seperti itu gitu, anak kecil ya, apalagi ini orang besar lah, dia bercanda lah ya. Tapi anak kecil kan bisa terjadi seperti itu ya. Papa dan mama ini jahat sekali gitu ya, saya udah sakit jatuh dari sepeda ya, dikasih cairan apa itu, jadi rasanya seperti terbakar gitu kan, jadi kayak makin sakit terus, wah dibikin lebih menderita gitu, ditusuk-tusuk pakai jarum gitu ya, wah ini menyiksa anak kecil yang sedang menderita. Tapi ketika anak itu makin besar dia bisa tahu gitu, itu bukan lagi bikin jahat lah, tapi tentu bisa ditafsirkan sebagai bikin jahat. Kira-kira mungkin seperti itu. Tapi kita perlu untuk menghitung yang positifnya juga lah, kira-kira begitu ya. Jadi anak kecil itu perlu bersyukur lah, bersyukur atas di tengah segala yang dia tidak mengerti, tapi saya suka loh spraynya ada gambar gajah-gajahan yang lucu. Saya suka sama wanginya kasurnya itu kok wanginya menarik ya, wanginya manis-manis gitu loh. Terus udah gitu habis segala penderitaan itu papa saya ajak saya untuk makan donat gitu yang enak gitu, misalnya gitu ya. Jadi ya bisa juga dihitung itu semua, bisa juga nggak dihitung ya, dan diingatnya kayak papa jahat, saya udah sakit dibikin makin sakit. Gitu. Kira-kira itulah respon saya. Tuhan tuh memberikan kepada kita banyak itu ya, yang kasurnya wangi gitu ya, yang ada gambar gajah-gajahan lucu gitu. Analoginya seperti itu. Hidup kita susah gitu, tapi Tuhan menyisakan juga ada banyak hal-hal yang baik. Yang kecil-kecil. Semacam itu. Musik tuh suaranya bagus ya, walaupun ada banyak suara yang mengerikan. Tapi ada banyak suara yang indah loh. Pengkhotbah ini kan nadanya absurd banget ya Pak ya. Absurd gitu. Saya yang bener gitu tapi absurd. Akhirnya kita ya memang begitulah. Kenapa ya pengkhotbah itu ada di dalam Alkitab Pak? Ini pertanyaan bagus nih. Karena hampir nggak ada. Jadi hampir nggak ada tuh. Pengkhotbah itu hampir nggak dimasukin di Alkitab. Tapi dia dimasukin juga, ya. Kenapa dia dimasukin ke dalam Alkitab? Barangkali karena Yudaisme itu mengalami fase-fase yang absurd juga buat mereka. Bait suci, isinya dirampas, dipindahin ke negeri asing, dipakai buat ibadahnya agama asing gitu. Mending buat ibadah ya. Kita tahu dalam ceritanya Daniel itu buat bikin party gitu. Dari raja asing yang menyembah dewa asing gitu. Jadi itu kayak absurd banget lah, mana mungkin lah Tuhan melakukan itu. Tapi yet itu terjadi loh. Jadi di dalam memahami perubahan zaman, perubahan seperti cara-cara Tuhan memperlakukan umatnya yang buat mereka terkesan absurd, kitab ini berguna gitu. Jadi para reba itu kemudian dimasukkan dalam kanon. Saya kira itu alasannya. Tapi memang hampir nggak masuk sih, karena tidak ortodoks isinya. Banyak nyerempet-nyerempetnya tuh. Tapi ya dinilai seperti tadi dikata Pak Sony ya, juga nggak salah juga sih kalau kita pahami. So ya tolerable bagi orang yang konservatif dan berguna banget bagi orang yang melihat zaman sudah berubah gitu. Makanya itu sih masukin. Kita masuk dalam doa ya. Tuhan kami bersyukur untuk apa yang boleh kami renungkan di dalam segala ironinya, dalam segala absurditasnya, dalam segala hal-hal yang menguji batas dari kemampuan kami memahami, batas dari kemampuan kami untuk menerima juga. Kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur untuk hal-hal yang tak dapat kami pahami. Kami bersyukur untuk kebaikan-kebaikan-Mu yang mungkin kami lihat terlalu kecil, kami lihat terlalu biasa, tetapi yang Engkau sediakan bagi kami untuk menghibur kami. Engkau sediakan bagi kami untuk memberi kami makan. Engkau sediakan bagi kami untuk memperkenalkan diri-Mu yang baik itu kepada kami. Tolong kami untuk menghargainya, tolong kami untuk menikmatinya, tolong kami untuk sungguh-sungguh merayakannya, menghargainya sebagaimana mestinya. Supaya kami ini lebih berkenan kepadamu. Supaya kami ini boleh lebih terang melihat kehadiran-Mu dalam dunia ini. Yang sebetulnya lebih banyak daripada yang kami selama ini lihat.
Kami menyerahkan apa yang sudah kami kumpulkan kiranya dipakai oleh Tuhan juga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.